Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-8 kita ya. Pertemuan hari ini itu melanjutkan pertemuan kita sebelumnya pada pertemuan 7, juga sebelumnya sudah membahas terkait teori produksi ya. Tapi kemarin kita masih berbicara tentang awal-awal ya. Sebenarnya udah banyak juga yang kita bicarakan kemarin. Ada fungsi produksi, ada kurva produksi ya. Kemarin sudah banyak kita berbicara kemarin, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya dalam kurva produksi, fungsi produksi neoklasik. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ya. Unit kompetensinya sama ya seperti pertemuan yang lalu, itu adalah kemampuan untuk menjelaskan teori produksi, dan unit elemen kompetensinya itu adalah menjelaskan elastisitas produksi dan hukum kenaikan hasil ya. Nanti ada yang namanya the law of diminishing return to scale ya. Lalu kemudian menjelaskan teori produksi dengan satu faktor produksi berubah ya, dan dengan dua faktor produksi berubah. Untuk elastisitas produksi ini sebenarnya pada pertemuan yang lalu juga sudah Ibu singgung ya. Kemarin ada elastisitas produksi, ada penurunan rumusnya sehingga diperoleh nanti bisa didapatkan dengan pembagian antara produk marginal dibagi dengan produk rata-rata. Tapi nanti akan kita bahas lagi nanti di slide selanjutnya. Oke. Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang ya, atau the law of diminishing return ya. Jadi ini akan kalian dengar ya dalam teori produksi ya. Ini yang perlu kalian pegang ya dan pahami. Jadi dalam fungsi produksi nanti itu akan ada yang namanya hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Itu maksudnya gimana? Ya, jika berturut-turut ditambahkan satu satuan input variabel ya kepada input tetap dalam suatu proses produksi, maka akan tercapai ya suatu saat akan tercapai keadaan di mana penambahan input satu satuan itu dia akan menyebabkan penambahan output ataupun produknya akan semakin lama semakin berkurang ya. Jadi ketika input variabel terus ditambahkan pada input tetap dalam suatu proses produksi, itu nanti penambahan produk yang akan dihasilkan itu makin lama akan semakin berkurang. Itu yang dimaksud dengan hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang ya. Kita lihat pada tabel yang ada di bawah ya. Di sini X ini adalah input ataupun faktor produksi ya. Delta X ini maksudnya adalah perubahan dari inputnya. Lalu kemudian Y ini maksudnya adalah output ataupun produksinya, dan delta Y ini adalah perubahan outputnya ya. Kita lihat nih pada input sebesar satu satuan ya, kita lihat nih dapat menghasilkan produksi ataupun output sebanyak 20 unit katakanlah di sini. Lalu kemudian ketika kita tambah lagi unit X-nya sebanyak satu satuan, jadi sekarang ada dua satuan nih. Unit X-nya ataupun input ataupun faktor produksinya, maka kita lihat maka outputnya menjadi sebanyak 50 unit ya. Kemudian ketika kita tambahkan lagi nih menjadi X-nya sebanyak 3 unit ya, ataupun faktor produksinya sebanyak 3 unit, maka di sini dilihat outputnya sebanyak 90 unit. Nah, kita lihat nih deltanya ataupun perubahannya ataupun penambahan outputnya ya. Ketika X-nya sama dengan 1, dia berarti Y-nya adalah 20 ya. Ketika inputnya ditambah sebanyak satu satuan ya, dari yang awalnya hanya 1 kemudian ditambah 1 lagi menjadi 2 ya. 2 satuan inputnya, kita lihat bahwasannya produksinya adalah sebanyak 50. Nah, kita lihat nih perubahannya, delta Y-nya ataupun delta produksinya. Diperoleh dari mana? Pengurangan antara ini. Y saat inputnya adalah 2 ya, dikurangi dengan Y ataupun produksinya nanti saat dia menggunakan input sebanyak 1. Berarti di sini 50 dikurangi 20. Ya, kita lihat berarti delta Y-nya atau perubahan produksinya adalah sebanyak 30 ini, ya. Lalu kemudian ketika inputnya ditambah lagi nih menjadi 3 satuan ya, 3 satuan ya inputnya ataupun faktor produksinya. Kemudian ternyata produksinya itu bertambah menjadi sebanyak
90 unit. Berarti kita lihat delta ataupun perubahan dari outputnya adalah 90 dikurangi 50. Yang berarti perubahannya adalah sebanyak 40 ini ya, delta Y-nya. Ya. Lalu kemudian ketika inputnya kita tambahkan lagi nih sebesar 1 satuan menjadi 4 unit. Ya. 4 unit di sini. Kita lihat outputnya ataupun produksinya adalah sebanyak 140. Ya, kita lihat perubahannya bagaimana. 140 dikurangi 90 berarti dia delta Y ataupun perubahan Y akibat penambahan input sebesar 1 satuan tadi itu adalah sebanyak 50 unit ataupun perubahan outputnya ya sebanyak 50 unit. Nah, begitu seterusnya ya. Ketika input ditambahkan lagi sebesar 1 satuan menjadi 5 unit ya kita lihat produksinya ataupun outputnya menjadi sebesar 180 ya. Ketika kita tambahkan lagi sebesar 1 satuan ya menjadi 6 unit outputnya sebanyak 210 dan kita bisa lihat delta ataupun perubahan dari output ataupun perubahan produksinya sebanyak ini ya. 180 dikurangi 140 sehingga diperoleh nanti nilainya 40 ya. Ini juga nih 30 diperoleh dari pengurangan antara 210 dikurangi dengan 180. Nah, kita lihat nih, apa sih maksudnya the law of diminishing of return ya? Jadi ketika kita tambahkan ya satu satuan input variabel kepada input tetap ya. Kalau input tetap nggak usah dilihat. Di sini kita maksudnya adalah input variabel ya. Input variabel kita tambahkan terus ya, maka nanti penambahan hasil ataupun penambahan produksi ataupun penambahan produknya itu nanti semakin lama akan semakin berkurang ya. Nah, kalau sini kita lihat pertama-tama dia pertambahan produknya gimana? Dia mengalami peningkatan ya. Dari 1 unit input produksinya, kemudian kedua, ketiga, keempat, kita lihat. Dia akan mengalami peningkatan, kenaikan hasil yang bertambah ya. Dari sini ya pada range ini dia kenaikannya itu kita lihat dari mana, dari delta Y-nya ini tadi ya, dari delta Y-nya kita lihat dia semakin lama semakin bertambah ya, dari 30 kenaikannya ya, naik ke 40 penambahan outputnya, kemudian jadi penambahan outputnya sampai ke 50 unit dengan ditambahkannya 1 satuan input variabel ya. Kemudian kita lihat ketika ditambahkan lagi, ternyata dia kenaikannya semakin berkurang nih. Nih, dari yang pada saat input kelima kita tambahkan lagi ya, perubahan ataupun peningkatan pada produksinya dia dari sebelumnya 50 unit jadi 40, jadi 30, jadi 22, jadi 8. Bukan produksinya tapi peningkatan ya ataupun perubahan produksinya ya, delta Y-nya ya. Kalau Y-nya kita lihat di sini dia semakin meningkat tetap ya. Tapi yang kita lihat adalah deltanya. Di sini deltanya semakin lama semakin berkurang. Jadi di sini dia kenaikan hasilnya itu dia semakin berkurang ya. Kenaikan hasil yang semakin berkurang. Nah, hingga nanti pada satu titik di mana nanti ketika inputnya ditambah, dia bukan menyebabkan kenaikan hasil lagi, tapi dia justru mengakibatkan penurunan pada hasil. Ya, lihat pada ini, poin ini. Ya. Dari saat ini, input 8, ya, 8 unit input faktor produksi, ya, dia menghasilkan Y-nya 240. Kemudian kita tambahkan 1 unit lagi, ya, menjadi 9 unit input, ataupun X-nya, dia outputnya sebanyak 238. Dia bukan bertambah, tapi dia mengalami penurunan. Ya, begitu seterusnya. Jika tambahkan 1 unit lagi, maka outputnya juga akan mengalami penurunan. Di sini berarti dia sudah mengalami penurunan hasil, ataupun dia sudah mengalami titik jenuh tuh dalam produksi tersebut. Ya, kalau kita lihat di sini di gambarnya yang kemarin, ini ya. Kenaikan hasil yang semakin bertambah itu ada pada range A ini tadi, ya, pada range A ini tadi. Kenaikan hasil yang semakin bertambah, ya. Hingga mencapai dia ada yang namanya inflection point ataupun titik belok di sini. Titik belok itu gimana? Jadi kenaikan hasil bertambahnya berubah menjadi kenaikan hasil yang semakin berkurang di sini. Ya.
Jadi sini kenaikan hasilnya semakin berkurang pada range yang B ini tadi. Lalu kemudian di sini hingga mencapai maksimum, kemudian dia mengalami penurunan hasil. Ketika input X-nya ditambah di sini, malah justru akan mengakibatkan penurunan pada hasil produksi ataupun output-nya. Oke ya? Oke, sampai sini. Oke, nah ini kita lanjutkan ya. Kemarin juga sudah sedikit Ibu bahas tentang elastisitas produksi ya. Jadi kalau kita tadi berbicara ada yang namanya hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang ya, atau the law of diminishing return. Ini perlu kalian pahami ya. Jadi dalam fungsi produksi itu nanti ada yang namanya the law of diminishing return. Jadi ketika ditambahkan input variabel bersatu-satuan ya, jika ditambahkan terus, maka dia akan mengakibatkan penambahan output ataupun produksinya yang lama akan semakin berkurang. Ya. Oke, kita lanjut ke elastisitas produksi. Apa sih sebenarnya elastisitas produksi itu? Ya, elastisitas produksi itu adalah persentase perubahan produk dibagi dengan persentase perubahan input. Ya, jadi sebenarnya di sini kita lihat elastisitas produksi itu dia mengukur kepekaannya ya sebenarnya ya, perubahan output akibat dari perubahan input. Oke. Jadi kita akan lihat nih ketika input ditambahkan sebesar satu satuan, maka kemudian output yang dihasilkan nanti akan gimana nih? Akan meningkat seberapa banyak ya? Itu dilihat dari nilai elastisitas produksi. Rumusnya gimana? Dari sini ya, elastisitas produksi ya diperoleh dari delta Y dibagi Y dibagi dengan delta X per X ya, ataupun do Y per Y dibagi dengan do X per X ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi ya elastisitas produksi. Dia sebenarnya dari delta Y per delta X ini tadi ya. Atau bisa juga kita ubah seperti ini ya. Do Y dibagi dengan Y dibagi dengan do X per X ya. Kemudian bisa kita ubah bentuknya menjadi do Y per do X ini dikalikan dengan X per Y ya. X per Y, di mana do Y per do X ini adalah kemarin dia adalah produk marginal. Sedangkan X per Y ini adalah 1 per PR ya. Karena PR kemarin adalah Y per X. Sehingga kalau X per Y itu adalah 1 per PR. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi produk marginal ataupun PM dibagi dengan produk rata-rata ataupun PR. Ini adalah elastisitas produksi ya. Nah, jika elastisitas produksinya sama dengan 1, ya kemarin kita sudah lihat di fungsi produksi neoklasik ya, kemarin yang ada 3 tahapan ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Saat elastisitas produksinya sama dengan 1, berarti gimana? Berarti nilai produk marginal itu sama dengan produk rata-rata ya. Kalau nggak percaya, coba aja masukin ke dalam rumus ya. Elastisitas produksi sama dengan produk marginal dibagi dengan produk rata-rata. Kalau elastisitas produksinya sama dengan 1, berarti 1 sama dengan PM dibagi dengan PR. Yang berarti PR sama dengan PM. Ya. Jadi ketika elastisitas produksinya sama dengan 1, maka saat itu adalah produk marginal sama dengan produk rata-rata. Kalau kita berbicara kemarin di fungsi produksi neoklasik, produksi marginal sama dengan produksi rata-rata pada saat keadaan gimana? Kemarin, ya. Produk marginal sama dengan produksi rata-rata kemarin saat apa? Saat produksi rata-rata mencapai maksimum. Ya, dilihat lagi di kurva produksinya, ya. Lalu kemudian elastisitas produksi sama dengan 0 saat produksi marginal dia sama dengan 0, ya. Karena ini tadi elastisitas produksi sama dengan produksi marginal dibagi dengan produksi rata-rata. Ketika elastisitas produksinya 0 berarti
yang di atasnya ini adalah 0 ya. 0 dibagi dengan berapapun dia hasilnya adalah 0 ya. Jadi produksi marginal sama dengan 0 ya. Saat elastisitas produksinya sama dengan 0. Nah, ketika kalau misalnya kita berbicara nih, kalau misal ketika nilai produksi marginalnya lebih besar daripada nilai produksi rata-rata, berarti EP-nya gimana tuh? Tadi saat produksi marginal sama dengan produksi rata-rata, elastisitas produksinya adalah sama dengan 1. Kemudian kalau produksi marginalnya lebih besar daripada produksi rata-rata, berarti nilai EP gimana? Naik, Bu. Nilai EP berapa? Nilai EP lebih besar daripada 1. Ya, karena elastisitas produksinya tadi adalah produksi marginal dibagi dengan produksi rata-rata. Ya, ketika nilai produksi marginalnya lebih besar daripada nilai produksi rata-rata, berarti nilainya pasti dia lebih dari 1. Ya. Oke, nah dalam produksi ya kita juga berbicara tentang efisiensi dan tingkat produksi yang optimum. Ketika kita berbicara tentang efisien itu seperti apa? Ya, dikatakan efisien ketika kita dapat menghasilkan output sebesar tertentu dengan menggunakan input yang seminimum mungkin, ya, dengan input yang minimal, dengan input yang sedikit mungkin untuk dapat menghasilkan output sebesar tertentu. Atau bisa juga kita dapat menggunakan input tertentu, ya, jadi sudah tahu nih besarnya berapa input yang digunakan untuk dapat menghasilkan output yang maksimum, ya. Jadi efisien ini juga terkait dengan yang namanya optimasi, ya. Jadi kita nggak bisa tuh katakan bahwasanya kita menggunakan input yang seminimum mungkin untuk dapat menghasilkan output yang semaksimum mungkin. Itu enggak, ya. Tapi yang berlaku adalah kita dapat menggunakan input minimum, ya. Jadi dapat meminimumkan input untuk dapat menghasilkan output sebesar tertentu, atau bisa juga dengan menggunakan input sebesar tertentu untuk dapat menghasilkan output yang maksimum, yang paling banyak, ya, dikatakan dengan maksimisasi. Nah, efisiensi sendiri itu ada 2 jenis, ya, ada 2 macam. Itu ada efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Sebenarnya ada 3, ya. Efisiensi teknis, efisiensi harga atau alokatif, dan efisiensi ekonomi. Efisiensi teknis itu seperti apa? Jadi dia hubungannya secara teknis, ya. Bagaimana dia penggunaan input seminimum mungkin. Itu efisiensi teknis. Saat apa? Ya, dikatakan efisien secara teknis saat PR ataupun produksi rata-rata mencapai maksimum, atau pada saat nilai elastisitas produksinya itu sama dengan 1, ya. Nah, kalau misalnya efisiensi harga berarti dia terkait dengan harga, ya, dengan menggunakan harga ataupun biaya yang seminimal mungkin, ya. Nah, efisiensi ekonomi itu apa? Dia adalah gabungan dari efisiensi teknis dan efisiensi harga, ya. Jadi dia ditentukan efisiensi teknis dan harga, di mana dia tercapai pada saat produksinya optimum, ya. Jadi efisiensi ekonomi tercapai pada saat produksi optimum, ya. Jadi bukan berarti dia produksi maksimum, tapi produksi yang optimum, ya. Nah, kita lihat, ya. Produksi optimum itu berarti dia mencapai keuntungan yang maksimum. Jadi produksi yang maksimal itu belum tentu dia menunjukkan bahwasannya keuntungan yang diperoleh akan maksimal, ya. Tapi produksi yang optimum, ya, pada saat keuntungan yang maksimum. Nah, keuntungan maksimum itu tercapai saat turunan pertama dari fungsi keuntungan itu sama dengan 0. Sama seperti kemarin, ya. Kalau kita berbicara keadaan maksimum, itu saat turunan pertamanya itu adalah sama dengan 0. Di mana kita tahu bahwasannya keuntungan diperoleh dari, ya, keuntungan diperoleh dari total revenue dikurangi dengan total cost-nya ataupun biayanya. Total revenue diperoleh dari mana? Ya, dari output-nya ataupun produksinya atau jumlah produksinya dikalikan dengan harganya, harga output ini, ya. Lalu kemudian total cost ataupun total biaya itu diperoleh dari mana?
input yang digunakan, ya, banyaknya input yang digunakan dikalikan dengan harganya, ya, X dikalikan dengan PX, ya. Jadi Pi ataupun keuntungan itu YPY dikurangi XPX, ya. Kemudian ketika kita mencari Pi maksimum, ya, ataupun keuntungan yang maksimum saat turunan pertama dari ini itu adalah sama dengan 0, ya. Turunan pertama dari keuntungan itu adalah sama dengan 0, ya. Berarti ini YPY dikurangi XPX itu kita turunkan terhadap X, ya. Jadi Pi sama dengan YPY dikurangi dengan XPX. Bisa kita turunkan, ya. Jadi do Pi per do X itu sama dengan 0. Itu saat dia untuk mencari keuntungan maksimum, ya. Do Pi per do X, ya, berarti kita cari tuh Y PY kalikan dengan do X ditambah dengan PY dikalikan di sini do Y per do X, ya, dikurangi X di sini X dikali do PX per do X ditambah PX dikalikan do X per do X. Kalau kita bicara turunannya, do X per do X bisa dicoret karena itu sama dengan 1. Do PX per do X ini nggak bisa karena harga, nggak bisa diturunkan, ya. Sini berarti kita coret atau 0 nanti. Begitu pula ini 0. Sehingga kita peroleh PY, sorry ini DX, do X, ya. PY do Y per do X sama dikurangi PX, ya, ini tinggal PX, ya. PX sama dengan 0, ya, atau nanti PY dikalikan dengan do Y per do X itu sama dengan PX. Di mana do Y per do X ini adalah di mana do Y, sorry nggak kelihatan, ya. Do Y per do X itu adalah nilai produk marginal, ya. Do Y per do X ini adalah produk marginal, ya. Do Y per do X. Sehingga kita peroleh ini tadi, ya. PY dikalikan dengan PM sama dikurang PX sama dengan 0. Berarti PY dikalikan dengan PM itu sama dengan PX. PY dikalikan PM ini adalah nilai produk marginal. Jadi nilai produk marginal sama dengan PX ataupun harga dari X-nya. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas nanti adalah teori produksi dengan satu faktor berubah. Ya, jadi di sini maksudnya adalah satu input variabelnya. Lalu kemudian nanti juga akan kita bahas tentang teori produksi dengan dua faktor berubah, ya, dua faktor berubah. Nah, teori produksi dengan satu faktor berubah atau satu faktor peubah. Di sini teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Jadi di sini diasumsikan, ya, dimisalkan bahwasannya input variabelnya itu adalah tenaga kerja ini. Ya, jadi di sini teori produksi dengan satu faktor berubah, ya. Input variabel di sini, input variabelnya di sini dimisalkan adalah tenaga kerja. Jadi ini adalah masih teori produksi yang sederhana, ya. Karena dia hanya menggambarkan hubungan antara tingkat produksi dengan satu input variabelnya tadi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan, ya, untuk dapat menghasilkan berbagai tingkat produksi. Nah, pada analisis tersebut itu dimisalkan faktor produksi lainnya itu adalah tetap, ya. Jadi diasumsikan bahwasannya hanya satu input variabelnya yang dapat berubah-ubah. Sedangkan faktor produksi lain itu tetap jumlahnya, ya. Modal, tanah, teknologi, ya, jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Nah, satu-satunya faktor produksi
produksi yang dapat diubah jumlahnya itu adalah tenaga kerja. Ini adalah asumsi yang dipakai ya dalam satu faktor berubah itu tadi. Nah, ini contohnya. Jadi dimisalkan diketahui proses produksi menggunakan input K dan L ya. Sorry, bukan K dan L ya. Oh ya benar, input K dan L. K-nya itu adalah input tetap ya pada tingkat 20 unit dan L itu adalah input variabel. Di sini diketahui ya fungsinya, fungsi produksinya adalah Q sama dengan 5L plus 20 ya. Kita ketahui ini tadi maksudnya 20 itu adalah ini ya. K ya, dia bersifat tetap, nilainya adalah 20. Ya. Nah, tentukan jumlah output yang dihasilkan pada tingkat penggunaan L sebanyak 8. Ya. Kalau soalnya seperti ini, itu berarti kita tinggal masukkan saja. Q sama dengan 5L plus 20. Ya. Jika L sama dengan 8 ini, maka gimana? Tinggal kita masukkan, kita gantikan nilai L dengan 8. Ya. 5 kali 8 ditambah 20. Sehingga Q itu sama dengan 60 unit. Jadi produksi total saat penggunaan input L sebanyak 8 itu adalah 60 unit ya. Jadi ini dengan satu faktor berubah ya. Oke, kemudian teori produksi dengan dua faktor produksi yang berubah ya. Jadi di sini dimisalkan terdapat dua jenis faktor produksi ya ataupun inputnya yang dapat diubah jumlahnya. Jadi kalau tadi teori produksi dengan satu faktor produksi berubah, jadi dia hanya satu ya, hanya satu input ataupun faktor produksinya yang dapat diubah jumlahnya. Sedangkan kalau dengan dua faktor produksi yang berubah, berarti dia terdapat dua faktor produksi ataupun input yang diubah jumlahnya. Ya, jadi di sini dimisalkan itu adalah tenaga kerja dan modal. Jadi tenaga kerja dan modal ini yang dapat diubah-ubah jumlahnya. Ya, dan di sini juga dimisalkan bahwasanya antara kedua input ataupun faktor produksi itu dapat dipertukarkan penggunaannya. Ya, jadi asumsinya tenaga kerja itu dapat menggantikan modal ataupun sebaliknya. Nah, dalam faktor produksi, dua faktor produksi yang berubah ini nanti kita ada yang namanya kurva produksi sama ataupun yang namanya isokuan, dan juga kita akan berbicara nanti tentang konsep isokos atau kurva biaya sama ya. Jadi kurva produksi sama itu gimana ataupun isokuan. Jadi kurva isokuan itu kurva yang menghubungkan berbagai titik kombinasi dari penggunaan dua input variabel tadi ya, karena dua ya. Dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama banyaknya ya. Jadi kalau kita berbicara isokuan ya, isokuan ini jadi sebenarnya dari apa nih? Iso, dari kata isos ya, dari bahasa Yunani yang artinya sama. Kuan ini adalah singkatan dari quantity ataupun kuantitas. Jadi di sini perlu kita garis bawahi dan perlu kalian ingat dan pahami bahwasanya isokuan itu maksudnya adalah isokuan sama quantity ya. Jadi dia menghubungkan berbagai titik. Gimana sih kombinasi penggunaan dari dua input variabel ya untuk dapat menghasilkan output yang sama banyaknya ya. Isokuan, kuantitinya sama, outputnya sama banyaknya. Ya, jadi yang dilihat di sini adalah gimana kombinasi dari dua input variabelnya untuk dapat menghasilkan output yang sama. Jadi nanti kalau kita lihat di kurva isokuan ya, nanti dia di sepanjang kurvanya itu berarti dia produksinya adalah sama ya, hanya berbeda kombinasinya saja, kombinasi input variabel yang digunakan ya, X1 dan X2. Nah, ciri-ciri dari kurva isokuan ya, yang pertama adalah kombinasi input yang relevan itu mempunyai kemiringan yang negatif. Kalau berbicara sudah kemiringan yang negatif, gimana? Berarti kita sudah tahu ya, dia dari kiri atas ke kanan bawah ya. Lalu kemudian yang kedua, cirinya adalah dia cembung ke arah origin. Cembung berarti kalau cembung berarti kalau kita bayangkan itu dia mirip-mirip seperti kurva indifferent yang kemarin. Ya, dia cembung terhadap titik origin. Lalu kemudian yang ketiga, cirinya tidak saling berpotongan antara isokuan yang satu dengan isokuan yang lain. Dan isokuan yang letaknya semakin jauh terhadap titik origin itu menunjukkan kombinasi yang menghasilkan output yang lebih banyak. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dia ciri-cirinya mirip seperti kurva indifferent yang kemarin ya, tapi di sini yang kita lihat adalah kurva
produksinya ya. Jadi di sini dilihat adalah kombinasi dari input untuk dapat menghasilkan output yang sama ya. Kalau kemarin kurva indovarian kita berbicara tentang konsumen, dia kombinasi antara dua barang yang dapat menghasilkan kepuasan yang sama ya. Sedangkan di sini isokuan ya, diingat lagi, dipahami, iso artinya sama, isos ya, kuan maksudnya adalah singkatan dari quantity. Jadi isokuan berarti sama kuantitinya. Jadi kombinasi penggunaan dari dua input variabel yang dapat menghasilkan output yang sama banyaknya. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini ada tabel kombinasi antara X1 dan X2 untuk dapat memproduksi Y sebanyak 100 ya. Jadi ada kombinasi A, kombinasi B, C, D, E, dan F. Sini kita lihat. Ya. Nah, pada kombinasi yang A, di mana X1 yang digunakan adalah sebanyak 1, X2 yang digunakan adalah sebanyak 6 unit. Ya, dia menghasilkan Y-nya sama dengan 100. Ya. Jadi di sini kita lihat, ya, Y-nya itu adalah sama sebesar 100 ini tadi. Ya, tapi yang kita lihat di sini adalah kombinasi dari X1 dan kombinasi X2 ya. Jadi ketika menggunakan X1 sebanyak 1 unit dan X2 sebanyak 6 unit, dia menghasilkan 100 output ya. Kemudian ketika kita juga misal menggunakan 3X1 dan 1,8 X2, dia juga sama menghasilkan output sebanyak 100 unit ya. Jadi di sini ya. Nah, kita lihat kurva isokuannya ya. Jadi ini bentuk dari kurva isokuannya. Jadi apakah dia menggunakan X1-nya sebanyak 1 dan X2-nya sebanyak 6 ya, atau nanti dia menggunakan X2-nya X1-nya sebanyak 2 unit dan X2-nya sebanyak 3 unit, ataukah dia menggunakan X1-nya sebanyak 3 unit dan X2-nya sebanyak 1,8 unit, dia tetap akan menghasilkan produksi yang sama, yaitu sebesar 100. Jadi di titik-titik ini ya, dia produksinya adalah sama. Ya, yang berbeda hanya kombinasi dari penggunaan input variabel X1 dan X2-nya saja. Ya, apakah X1-nya 1 unit dan X2-nya 6 unit, atau X1-nya 2 unit dan X2-nya 3 unit, ini tadi ya, dia tetap menghasilkan produksinya sama sebesar 100 unit itu tadi ya. Jadi produksi 100 unit barang bisa dilakukan dengan menggunakan X1 sebanyak 1 dan X2 sebanyak 6, atau bisa juga dengan menggunakan X1 sebanyak 3 dan X2 sebanyak 1,8. Nah, kumpulan dari beberapa isokuan itu disebut dengan peta isokuan ini ya. Jadi ada kumpulan dari beberapa isokuan. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada isokuan ya, dia menghasilkan produksi sebanyak 1000. Kita lihat di sini ada isokuan 1, dia menghasilkan produksi sebanyak 2000. Ataupun di sini ada isokuan 2 ya, menghasilkan produksi sebanyak 3000. Kita lihat semakin dia ke kanan ke atas ini, dia produksinya akan semakin banyak. Ya. Semakin ke kanan produksinya semakin banyak, itu pada kurva isokuan ya. Sedangkan pada satu kurva isokuan yang sama ya, misal pada kurva isokuan ini ya, baik itu pada titik A, pada titik B, titik C, atau titik D, dia memiliki tingkat produksi yang sama ya. Jadi dalam sama nih produksinya, baik itu dia di titik A ya dengan menggunakan input X1-nya ataupun tenaga kerjanya 1, misal modalnya 6, itu sama ya dengan jika dia menggunakan tenaga kerjanya 2 dan modalnya 3 ya, sama-sama menghasilkan produksi sebesar 1000. Ya, sedangkan ketika dia isokuannya ke kanan ya, semakin ke kanan di sini dia menunjukkan produksinya yang semakin besar ya.
Jadi produksi di sini itu berbeda dengan produksi yang di kurva isokuan 1 ya, berbeda juga dengan kurva produksi di isokuan 2, berbeda juga dengan produksi di isokuan 3 ya. Oke, tadi sudah berbicara terkait produksinya nih, isokuan ya. Jadi kombinasi dari input variabelnya untuk dapat menghasilkan output yang sama ya. Nah, kemudian ada yang namanya garis biaya sama ataupun isokos ya, iso ya sama ya, isos tadi artinya sama, kos ini adalah biaya. Jadi biayanya sama. Maksudnya gimana? Jadi garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi ya atau input yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Jadi di sini biayanya yang sama ya, tapi nanti dilihat kombinasi dari faktor-faktor produksi ataupun kombinasi inputnya dengan menggunakan jumlah biaya yang sama, sejumlah biaya tertentu. Ya. Jadi kalau isokuan tadi itu adalah sama kuantitinya ataupun produksinya, sedangkan isokos dia sama biayanya. Ya. Jadi bagaimana kombinasi dari faktor-faktor produksi dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu ataupun biayanya sama nih. Ya. Nah, untuk membuat garis biaya sama ataupun isokos ini diperlukan data-data apa aja? Yang pertama ada yang namanya data harga input yang digunakan, ya. Apakah tenaga kerja atau modal, ya. Jadi diketahui harganya berapa. Lalu kemudian yang kedua adalah jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi tersebut. Ya, jadi bisa diketahui nih dari itu tadi ya harganya, lalu kemudian jumlah uang yang tersedia. Ya, kalau yang kemarin kita berbicara, kalau misalnya kita balik lagi kemarin itu ada yang namanya garis anggaran kalau di teori konsumen. Ya, ada yang namanya garis anggaran. Jadi ada budgetnya. Sama seperti ini ya. Jadi ada menggunakan sejumlah biaya tertentu. Bentuknya juga sama mirip seperti kemarin ya. Nah, di sini ya. PK dikalikan K ditambah dengan PL dikalikan L itu sama dengan I. I-nya ini adalah anggaran yang tersedia. L ini adalah banyaknya input L ya. Misal di sini adalah labor, tenaga kerja. PL ini adalah harga upahnya ya atau upahnya ya, upah tenaga kerja. Di sini K kapital atau modal, berarti jumlah modal yang digunakan, dan PK ini adalah harga modalnya ya. Jadi ini persamaan umumnya. Nah, kita lihat gambarnya nih ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Pada garis TC ini ya, pada garis TC sini. Nih, ya. Jadi di sini diketahui biaya ataupun uang yang tersedia itu sebanyak 80.000 ya, dengan upah tenaga kerja sebesar 10.000 dan biaya modal itu sebanyak 20.000. Jadi di sini dimisalkan inputnya itu adalah tenaga kerja dan modal ya. Tenaga kerja, upah tenaga kerjanya itu adalah sebesar 10.000 dan biaya modalnya itu adalah sebesar 20.000. Gimana cara bikin garisnya? Ya, titik 8 ini diperoleh dari mana? Berarti ketika semua biaya, ya, semua uang yang tersedia digunakan untuk tenaga kerja semua. Ya, berarti uangnya ada 80.000 dibagi dengan 10.000. Ya, berarti diperolehlah nilai 8. Ya. Lalu kemudian ini 4 diperoleh dari mana? Dari I-nya tadi ya. Misal kita modal misal modal itu K ya, kapital ya, berarti dia diperoleh dari I dibagi dengan PK, harga dari modalnya. I-nya berapa tadi? 80.000. 80.000 dibagi dengan harga kapital atau harga modalnya berapa? Biaya modalnya 20.000. 20.000. Sehingga diperoleh 4. Makanya ini nilainya 4 ya, begitu halnya di sini ya. 80.000 dibagi dengan upah tenaga kerjanya sebesar 10.000 sehingga diperoleh nilai 8 ya di sini.
Nah, apakah dia di titik ini, ataupun di titik ini, dia sama-sama nih biaya. Biaya yang dikeluarkan itu adalah sebanyak Rp80.000. Jadi dalam satu garis ini dia sama biaya yang dikeluarkan ya. Apapun kombinasi dari tenaga kerja dan modal yang digunakan, sama-sama menghabiskan ataupun menggunakan sejumlah biaya tertentu. Kalau di sini tadi ada sebanyak 80.000 ya. Nah, di gambar ini juga kita bisa lihat ada kurva isokos lain, ada TC1 ini ya, ada TC2 ataupun ada TC3 ya. Jadi misalkan ini uang yang tersedia ini ada 80.000, misal di sini TC1 ini ada 100.000, misal di sini ada 120.000, TC3 ini misal ada 140.000 uang yang tersedia. Ya, di sini kita lihat semakin dia ke kanan berarti semakin besar biaya yang dipunyai, ya, semakin besar biaya yang digunakan, ya. Nah, ada yang namanya least cost combination ya. Jadi dalam menggunakan dua faktor berubah tadi ya, kita bisa menggunakan kombinasi dari dua input itu di mana biaya yang digunakan itu adalah yang paling minimum ya. Itu dikenal dengan yang namanya least cost combination ya. Kombinasi mana ya dari penggunaan input yang dapat menggunakan biaya yang paling minimum ya. Jadi dengan kombinasi input yang digunakan dapat biaya yang dikeluarkan itu adalah yang paling minimum. Nah, biaya produksi minimum ini dicapai apabila apa? Ada dua syarat ya. Yang pertama adalah marginal produksi dari X1. X1 maksudnya adalah input 1 ya, dibagi dengan harga X1 ya, harga input 1 itu sama dengan marginal produksi X2 dibagi dengan harga X2 ya. X ini maksudnya adalah input ya. Jadi X2 adalah harga input X2, PX2 ini PX2 ini adalah harga input X2. Atau misal sama dengan seterusnya sampai dengan MPXN dibagi dengan harga dari input variabel ke N ya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah X1 ya, banyaknya X1 ataupun faktor produksi yang satu dikalikan dengan harganya, kemudian ditambahkan dengan jumlah ataupun banyaknya input yang kedua dikalikan dengan harganya, ditambah dengan misal nanti input yang keberapa ya dikalikan dengan harganya itu adalah sama dengan I. Ini tadi adalah anggaran yang tersedia ya. Nah, di sini kita coba kasih contoh. Ya, contoh. Di sini ada contoh sebuah perusahaan mempunyai fungsi produksi Q sama dengan X1 pangkat 0,2 dikalikan dengan X2 pangkat 0,8. Ya, jadi misal di sini X1-nya adalah tenaga kerja, kalau kemudian X2-nya misal di sini adalah modal. Oke. Jadi ini ada fungsi produksinya, lalu kemudian diminta hitung nih bagaimana kombinasinya ya, kombinasi optimum antara X1 dan X2 ya, berarti berapa jumlah X1 yang digunakan, berapa jumlah X2 yang digunakan dengan biaya yang paling minimum ya, dengan biaya minimum untuk tingkatan output sebanyak 10 ya, dan harga X1 sebanyak Rp1 per unit dan harga X2 sebanyak Rp4 per unit. Ya, lalu kemudian yang B-nya diminta biayanya berapa jadinya. Ya, jadi yang pertama kita cari adalah kombinasinya, kombinasi optimum dari X1 dan X2-nya. Ya, X1 dan X2-nya. Ya, jadi ini tadi syaratnya adalah marginal produksi X1 dibagi dengan harga X1 itu sama dengan marginal produksi X2 dibagi dengan harga dari X2 ya. Tadi diketahui di soal ini tadi ya, X1 pangkat 0,2 dikalikan dengan X2 pangkat 0,8 tadi fungsi produksinya. Ya. Jadi yang pertama kita cari karena rumusnya ini adalah marginal produksi ya, marginal produksi X1 dibagi harga X1 sama dengan marginal produksi X2 dibagi dengan harga X2, berarti yang pertama kita cari adalah nilai ataupun fungsi dari marginal produksinya ya.
Pertama ada marginal produksi X1. Ini diperoleh dari mana? Turunan pertama ya dari Q ini terhadap X1. Ya. Terhadap X1. Tadi Q sama dengan X1 pangkat 0,2 dikali X2 pangkat 0,8. Ya, turunannya berarti terhadap X1, berarti yang kita turunin dia yang hanya X1-nya aja nih ya. Jadi kalau marginal produksi X1 yang kita lihat hanya bagian X1-nya saja. Ya. Maksudnya gimana, Bu? Ya, jadi kita turunin aja yang X1. Ya, berarti di sini turunan dari X1 pangkat 0,2. Turunannya gimana? Ya, 0,2-nya pindah ke depan, ya. Berarti dia doki per do X1, ya. Gimana? Ya. 0,2-nya pindah ke depan, ya. X1, lalu kemudian pangkatnya ini tadi 0,2 itu pangkatnya dikurangi 1, ya. Jadi pangkatnya pindah ke depan, X1 pangkatnya dia dikurangi 1. 0,2 dikurangi 1 itu berarti min 0,8. Ya, X2-nya gimana? X2-nya biarin aja karena kita turunannya terhadap X1. X2 pangkat 0,8. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke? Lalu kemudian marginal produksi X2. Berarti doki per do X2. Turunannya terhadap X2 nih. Berarti kita turunin nih dari fungsi produksi ini. Yang kita lihat itu hanya kaitannya dengan X2 saja. Ya. X2 pangkat 0,8 yang ada di fungsi produksi. Berarti 0,8-nya pindah ke depan nih. 0,8 ya. X1-nya tetap. X1-nya tetap enggak berubah. X1 pangkat 0,2 dikalikan dengan X2. X2-nya karena ini turunan dari X2 ya. Turunan Q terhadap X2 berarti dia pangkatnya dikurangi 1. Ya, kalau turunan berarti pangkatnya dikurangi 1. 0,8 dikurangi 1 itu sama dengan minus 0,2. Ya, sehingga kita peroleh di sini marginal produksi dari X1 itu sama dengan 0,2 X1 pangkat min 0,8 X2 pangkat 0,8 dan marginal produksi X2 itu 0,8 X1 pangkat 0,2 dikalikan dengan X2 pangkat min 0,2 ya. Jadi kita sudah tahu nih, sudah kita peroleh fungsi dari marginal produksi X1 dan marginal produksi X2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini tadi. Ya. Marginal produksi X1 dibagi dengan PX1 sama dengan marginal produksi X2 dibagi dengan PX2. Dimasukin nih, marginal produksi X1 tadi sudah diperoleh ya, ini ya. 0,2 X1 pangkat min 0,8 X2 pangkat 0,8 ya, dibagi dengan harganya PX1. PX1 tadi diketahui di soal itu adalah sebesar 1 ya. Berarti kita masukkan 1 sama dengan marginal produksi X2-nya tadi berapa ini? (0,8) ini tadi ya, kita masukkan ya, 0,8 X1 pangkat 02, X2 pangkat minus 0,2 ya, dibagi dengan PX2 ataupun harga X2. Harga X2 tadi diketahui di soal itu adalah sama dengan 4. Ya. Nah, dari bentuk ini bisa kita ubah ke bentuk ini. Ya, ke bentuk ini. Ya, jadi kita sama ini. Bisa juga berarti kita rubah ya. Marginal produksi X1 dibagi dengan marginal produksi X2 itu sama dengan di sini PX1 dibagi dengan PX2 ya. Itu ke sini ya. Bisa kita rubah bentuknya ya dari sini ke sini. Nah, udah sampai sini.
Sudah kelihatan Bu mumetnya ya. Nah, jadi kita peroleh ini ya. 0,2 X1 pangkat minus 0,8 X2 pangkat 0,8 dibagi dengan 0,8 X1 pangkat 0,2 dikali X2 pangkat 0,2 sama dengan 1/4. Nah, di sini Ibu mohon minta perhatian kalian ya. Tolong diperhatikan benar-benar di sini nih, karena di sini terlihat rumit, tapi sebenarnya enggak, ya. Hanya perlu diperhatikan dengan seksama, ya. Di sini kita lihat nih, ya. Kita pindahkan, kita cari ya. Jadi kita samakan nih. Yang X1 kita pindahkan sama-sama dengan X1, yang X2 kita samakan ke X2 ya di sini. 0,2 X1 pangkat minus 0,8 ya. Kalau dia di atas sini bentuknya adalah nilainya adalah X1 pangkat minus 0,8. Kalau kita pindahkan X1 ini ke bawah ya, kita pindahkan X1 ini ke bawah, kita pindahkan X1 ini ya, X1 pangkat minus 0,8 ini kita pindahkan ke bawah, maka pangkatnya akan berubah menjadi positif. Ya, pangkatnya akan berubah menjadi positif ya. Begitu juga yang di bawah nih, X2 pangkat minus 0,2 ini. Ketika kita pindahkan dia ke atas ya, maka pangkatnya dia akan berubah menjadi positif. Ya, kalau yang dari di atas dia pangkatnya negatif, kita turunin dia ke bawah, dia pangkatnya jadi positif. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi bisa kita tuliskan gimana nih? Ya, 0,2 X1-nya pangkat minus 0,8 ini kita coba kita pindahkan ke bawah. Kita gabungkan dengan X1 yang di bawah. Ya. Lalu kemudian X2 yang di bawah, yang pangkatnya negatif ini kita naikkan ke atas, kita satukan nih. Kita samain dengan X2 yang di atas. Jadi bentuknya jadi seperti ini ya. 0,2 X2 pangkat 0,8 ya. X2 pangkat 0,8 ini ya. Karena ini tadi udah 0,8 ya. X2 pangkat 0,2. X2 pangkat 0,2 ini dapat dari mana? Dari yang di bawah tadi ya. Dia dinaikkan ke atas. Ya, jadi pangkatnya jadi positif. Lalu kemudian X1-nya kita coba kita taruh di bawah semua ya. Dibagi dengan 0,8 X1 pangkat 0,2 ya. Tadi sudah sama seperti awal ya, X1 pangkat 0,2 dikalikan dengan X1 pangkat 0,8. Ya. X1 pangkat 0,8 diperoleh dari mana? Dari yang di atas tadi ya. Karena dia tadi di atas dia pangkatnya minus 0,8, dia turun ya. Ke sini dia jadi pangkatnya jadi positif. Jadi X1 pangkat 0,8. Tinggal kita cari nih kalau gitu. Berarti yang di atas kalau diperhatikan 0,2 X2 pangkat 0,8, X2 pangkat 0,2, berarti di sini X2-nya gimana? X2 pangkat 1 ya. Itu ya, 0,2 X2 pangkat 0,8 kali X2 pangkat 0,2 ya. Ini gimana? Ya, berarti ini adalah X2 0,2 X2 pangkat 0,8 ditambah 0,2 ya, sama dengan 0,2 X2 pangkat 1. Kalau pangkat 1 dia sama aja dengan berarti 0,2 X2 ya. Inilah terjadi ataupun diperolehnya nilai X 0,2 X2 ini ya, dari sini ya ke sini ya. Lalu kemudian yang di bawah nih 0,8 X1 pangkat 0,2 X1 pangkat 0,8. 0,8 X1 pangkat 0,2 X1 pangkat 0,8 ya. Itu sama aja dengan 0,8 X1 pangkat 0,2 ditambah 0,8 ya, sama dengan 0,8 X1 pangkat 1 ya, atau sama dengan ini tadi
0,8x1. Ya, jadi 0,2x2 ini diperoleh dari sini. 0,8x1 diperoleh dari sini. Ya. Oke, lalu kemudian tinggal kita kalikan nih. 0,2x2 dikalikan 4, lalu kemudian 0,8x1 dikalikan 1. Ya. 4 dikalikan dengan 0,2x2 sama dengan 1 dikalikan dengan 0,8x1. Ya, 4 dikali 02 itu adalah 0,8x2. 1 dikalikan dengan 0,8x1 itu adalah 0,8x1. Tinggal kita bagi, bisa kita coret nih sama ya, 0,8, 0,8. Jadi x2 itu sama dengan x1 ini. Ya. Oke ya, sampai sini ya. Nah, tadi diketahui di soal bahwasannya Q itu sama dengan X1 pangkat 0,2 dikali X2 pangkat 0,8 dengan tingkat produksi sebesar 10. Ya, berarti tinggal kita masukkan nih, Q-nya itu sama dengan 10. Q-nya ini dirubah ya. Jadi dapatlah ini 10 10 sama dengan X1 pangkat 0,2 X2 pangkat 0,8 ya. Tadi kita ketahui bahwasannya X1 itu sama dengan X2, berarti tinggal kita ganti aja nih X2-nya dengan X1 karena kan nilainya sama ya. Jadi X1 pangkat 02 X2 pangkat 0,8 kita ganti X2-nya ini dengan X1 ya, bisa ya. Jadi X1 pangkat 0,2 dikalikan dengan X1 pangkat 0,8. Tadi kita udah tahu ya, kalau dia perkalian kayak gini berarti dia pangkatnya gimana? X1 pangkat 0,2 ditambah, ditambahnya ini di atas ini ya. Ditambah 0,8, berarti dia sama dengan X1 ya. Jadi X1-nya itu adalah sama dengan 10 ya. Ketika kita sudah memperoleh nilai X1, kita tinggal cari nilai X2. Karena nilai X2 adalah sama dengan X1. Berarti dia sama dengan 10 juga nilai X2-nya. Ya. Jadi agar biaya minimum, X1 dan X2 yang digunakan itu adalah sebanyak 10 unit. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, yang B ditanyakan biaya yang digunakan berapa? Biaya minimum yang digunakan. Tinggal kita masukkan ya. I sama dengan X1 kalikan dengan harganya ditambah dengan banyaknya X2 yang digunakan di X1-nya tadi sudah kita peroleh itu adalah sebanyak 10, harganya adalah 1, tadi X2-nya juga 10, harganya 4 ya, 4 rupiah per unit. Tinggal dicari 10 ditambah 40 sehingga diperoleh I-nya biaya minimum yang digunakan itu adalah sebesar 50 rupiah. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas ya? Jadi itu tadi ya, ketika kita diminta untuk mencari kombinasi optimum dengan biaya yang minimum ya, itu tadi. Lalu kemudian juga diminta nanti biaya minimumnya berapa, tinggal dimasukin aja. Oke, itu tadi adalah contoh soalnya ya. Oke, sekian materi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan ya terkait soal-soal atau materi?